إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa Allah janjikan kita kesenangan di dunia dan akhirat. Dengan takwa Allah anugerahkan kita rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Dengan takwa Allah keluarkan kita dari berbagai macam kesulitan. Dan dengan takwa pula Allah siapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Surga hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga dengan wasilah hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, kita semua yang hadir di sini mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Idul Adha sudah berlalu. Hewan kurban pun sudah disembelih. Daging kurban yang kemarin kita potong pun sudah dibagikan. Termasuk sampai saat ini kita masih bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah, bahkan sampai terakhir hari tasyrik nanti, demi memuliakan bulan Zulhijjah
bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 37. Apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ayat ini memberikan motivasi kepada kita tentang keutamaan berkurban, yang artinya daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi seberapa takwa, seberapa taat setelah kita berkurban. Boleh jadi itu standar kurban kita diterima atau tidak. Maka setelah berkurban kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin ke masjid. Mudah-mudahan itu tanda kurban jamaah sekalian diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hewan hidup mengikuti naluri dan nafsu tanpa kontrol, tanpa terkendali. Beda dengan kita yang Allah anugerahkan akal, yang Allah anugerahkan iman agar mampu mengendalikan diri kita. Namun ketika nafsu dibiarkan liar, maka sifat kehewanan itu muncul di dalam kehidupan. Maka kemarin ketika kita memotong hewan kurban, sejatinya bukan sedang memotong hewan, tetapi bagaimana sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri kita mampu kita potong, mampu kita sembelih. Jangan sampai tiap tahun kurban sifat kehewanan masih dipelihara. Berarti belum berhasil kita memotong hewan kurban, baru daging dan darahnya saja. Di antara sifat kehewanan tersebut adalah nafsu yang tidak terkontrol, nafsu yang tidak terkendali. Berbicara tentang nafsu, para ulama membagi nafsu menjadi beberapa bagian, jemaah sekalian. Ada yang disebut dengan nafsu amarah, ada yang disebut dengan nafsu lawamah, ada juga yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Kita orang beriman berharap nafsu yang ada di dalam diri kita ini adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang senantiasa membawa ketenangan, kedamaian, seraya ingin selalu mendekat dengan Allah. Bahkan ketika kita pulang kepada Allah pun ingin kembali dalam kondisi nafsu mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kita pelihara nafsu mutmainnah yang ada di dalam diri kita. Mudah-mudahan nafsu inilah yang akan kembali kepada Rabb kita. Jangan sampai nafsu amarah menghiasi jiwa kita. Jangan sampai nafsu lawamah yang menghiasi diri kita. Maka pastikan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah agar jiwa kita ini selalu tenang, tentram. Maka untuk mendapatkan jiwa yang tenang dan tentram tiada lain adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, lalu sifat kehewanan yang lainnya amarah yang mudah meledak. Maka orang yang dikit-dikit marah, yang dikit-dikit tersinggung, boleh jadi nafsu amarah lah yang menguasai dirinya. Termasuk keserakahan terhadap dunia, dari pagi sampai malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi hanya dunia yang ada di pikirannya. Padahal Allah bilang dalam Al-Quran, bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khair wa abqa. Akhiratlah yang kekal selama-lamanya, tetapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Termasuk ego yang ingin selalu menang sendiri, itu juga termasuk sifat kehewanan yang harus kita sembelih. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Quran surah Yusuf ayat 53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan,
Nafsu yang seperti apa yang selalu menyuruh kejahatan itu? Nafsu amarah yang tadi saya sampaikan. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang selalu menyuruh kita kepada kejahatan, kepada dosa, kepada maksiat. Maka apabila di dalam diri kita ada perasaan ingin bermaksiat, dalam diri kita ada perasaan ingin mengikuti syahwat, di dalam diri kita ingin selalu bersenang-senang, lalai dalam mengingat Allah, sadarilah itu adalah nafsu amarah. Tetapi ketika di dalam diri kita ingin selalu baca Quran, beribadah, bersilaturahim, memakmurkan masjid, sadarilah itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pisau kurban telah digunakan untuk menyembelih hewan, namun perjuangan yang lebih berat adalah menggunakan iman untuk menundukkan nafsu. Menyembelih kambing hanya sekali dalam setahun jamaah sekalian, tetapi menyembelih ego, menyembelih amarah adalah tugas kita setiap hari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kenapa sih setiap hari kita sholat 5 waktu? Tujuannya tidak lain untuk mengendalikan nafsu agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih terlihat di dalam kehidupan ada banyak di antara kita yang sulit mengendalikan amarah, lisan yang mudah menyakiti, hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, hasad terhadap sesama, bahkan nafsu yang terus mengejar dunia. Semua itu adalah bagian daripada sifat kehewanan yang belum disembelih, yang belum ditundukkan. Padahal kemarin kita teriak kurban, ayo kurban. Tetapi kenapa yang dipotong hanya hewannya saja? Kenapa sifat kehewanannya tidak dipotong oleh kita? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menunjukkan ketaatan yang luar biasa. Bukan hanya kesiapan menyembelih, tetapi juga kesiapan meninggalkan rasa memiliki. Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menunjukkan ketundukan dan ketaatan serta kepatuhannya yang sempurna tanpa perlawanan jemaah, bahkan tanpa keluhan dan penuh keikhlasan. Dan perlu kita ketahui bersama, ikhlas itu tempatnya di hati. Kalau kita mengumbar ke sana ke sini, itu bukan ikhlas namanya jamaah sekalian. Hadirin jamaah rahimakumullah. Disitulah letak kemenangan seorang hamba ketika iman lebih kuat daripada perasaan. Manusia yang tidak mampu mengendalikan nafsunya akan kehilangan kemuliaan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf 179. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka untuk bahan renungan bagi kita, hewan tidak diberi akal, manusia diberi akal. Hewan tidak dibebani syariat, manusia dibebani syariat. Kemuliaan manusia terletak pada kemampuannya mengendalikan diri. Maka upaya yang dapat kita lakukan saat ini adalah yang pertama, kendalikan amarah dengan sabar, menahan hawa nafsu dengan ibadah, lalu perbanyak zikir agar hati tenang. Zikir bukan sekedar di lisan, pastikan juga dari hati. Lalu latih diri kita untuk senantiasa merendah, tawadhu, merendahkan diri di depan Allah dan merendahkan hati di depan manusia. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurban telah selesai. Namun perjuangan memperbaiki diri masih terus berjalan. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyembelih. Menyembelih apa? Menyembelih hawa nafsu, menyembelih ego, menyembelih sifat-sifat ingin diakui, ingin dihormati, dan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri lainnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mampu menjaga hati dan mengendalikan diri. Maka setelah Idul Adha ini jamaah rahimakumullah, ibadah tidak berhenti pada penyembelihan hewan saja, tetapi ibadah berlanjut pada upaya yang lebih serius. Apa itu? Yaitu menyembelih hawa nafsu,
menundukkan ego dan membersihkan hati. Aku lupa lihada fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli as-sidqi wal wafa amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang mulia. Bulan ini adalah bulan Zulhijjah, bulan yang mulia. Ada dua kemuliaan bertemu di hari ini. Mari kita muliakan hari ini dengan memperbanyak amal saleh. Semoga Allah memuliakan kita semua. Kita perbanyak mohon ampun. Semoga Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Kita perbanyak juga salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Selama ini kita mengaku kita ini umat Rasul. Pernahkah kita bermuhasabah apakah Rasul mengakuiku sebagai umatnya? Jangan-jangan hanya kita saja yang mengaku umat Rasul tapi tidak diakui oleh umat Rasul, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau ingin diakui umat oleh Rasul, perbanyak salawat di hari yang mulia ini. Ikuti sunnah-sunnahnya, cintai beliau beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, bahkan umatnya, keturunannya. Jangan ngaku cinta sama Rasul tapi tidak cinta sama keturunannya, tidak cinta sama umatnya. Maka dari itu sesama kita mari saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, karena sesama kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sekarang mari kita berdoa kepada Allah. Silahkan angkat kedua tangannya, tundukkan kepalanya, tundukkan hatinya, hadirkan Allah di hati kita. Paksa diri kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Bukakan pintu ampunanmu untuk kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bersihkan hati kami ya Allah yang mungkin sudah mulai kotor. Sucikan hati kami ya Allah yang mungkin sudah mulai berkarat. Lembutkan hati kami ya Allah yang mungkin sudah mulai keras. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Terima kasih atas semua anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, yang pandai mensyukuri segala nikmat-Mu. Ya Allah ya Rabbana, berikan kesehatan kepada jamaah kami yang hadir di masjid ini ya Allah. Jika ada keluarganya yang sedang sakit,
Kami mohon kepadamu di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, sehatkan badannya, angkat penyakitnya. Jika ada di antara jamaah kami di sini ada yang kedua orang tuanya sedang kurang sehat, sehatkan badannya ya Allah, angkat penyakitnya. Jika ada di antara kami di sini ada yang ibu atau bapaknya sudah tiada, kami mohon kepadamu ya Allah, terima iman Islamnya, terima ibadahnya, terima amal salehnya, tempatkan di tempat terbaik di sisimu ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka membahagiakan kami sejak kecil. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu di hari Jumat yang mulia ini ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang saleh salehah, anak-anak yang taat dan patuh kepadamu ya Allah, anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ketika kami sudah tiada, anak-anak yang senantiasa mendoakan kami ketika kami terbujur kaku sakaratul maut. Ya Allah ya Rabb, berkahi sisa usia kami ya Allah, jadikan sisa usia kami penuh dengan manfaat, penuh dengan barakah, penuh dengan ketaatan. Jauhkan kami dari perbuatan maksiat, jauhkan kami dari perbuatan dosa, jauhkan kami dari hal yang sia-sia. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, tutup usia kami dalam keadaan husnul khatimah, akhiri kehidupan kami di dunia ini dalam keadaan beribadah kepadamu ya Allah. Ijabah doa-doa kami ya Allah, qabulkan apa yang menjadi harapan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.